Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam webinar memajukan program transformasi digital di Indonesia melalui program multidisiplin Smart System atau SmartX dengan dukungan beasiswa Kominfo. Pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita narasumber Dr. Ari Ahmad Arman. Beliau ini dosen Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung. Kemudian sudah hadir juga bersama kita Bapak Hendra Fatadona, SSI, MM. Beliau ini PLT Sekretaris Badan Litbang SDM Koninfo. Nah, nanti ini Bapak Ari akan memberikan pemaparan mengenai apa itu program multidisiplin Smart System atau SmartX, dan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, nanti kami persilahkan, kami berikan waktu setelah pemaparan. Nanti juga Pak Hendra akan memberikan pemaparan ya Pak ya? Ya, nanti kami paparkan singkat. Ya, Iya, baik Pak. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ari, kami persilahkan untuk mengisi waktu dan tempatnya. ya, terima kasih saudari moderator. Sebelum saya mulai, barangkali Pak Suhono kalau ingin memberikan sedikit pengantar, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Hendra yang telah menyediakan waktu untuk kita bincang. Jadi hari ini kita akan sharing tentang satu program baru kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Institut Teknologi Bandung di dalam kerangka berkontribusi di dalam transformasi digital di Indonesia yang merupakan eh, bagian program pemerintah tahun ini dan kelanjutan dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun 2024. Transformasi digital sangat luas, mulai dari orangnya, komitmennya, kebijakan, hingga ekosistem maupun hal-hal yang berkaitan dengan connectivity. Kami mendapat kepercayaan dari Kominfo untuk me- menyelenggarakan melalui beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan transformasi digital. Kebetulan kami dari Institut Teknologi Bandung eh, melalui Dekan Sekolah Pascasarjana mulai tahun ini membuka program magister multidisiplin. Ada 8 program multidisiplin yang dibuka oleh Institut Teknologi Bandung, mulai dari teknologi kesehatan, kemudian digital technopreneurship, dan kami bersama koordinatornya Pak Ari itu dapat kepercayaan untuk mengelola program magister multidisiplin SmartX. SmartX ini X-nya bisa mengandung kata kota atau wilayah, kemudian provinsi ataupun negara, kemudian maritime ataupun village. Jadi X itu bisa wilayah, X bisa sektor. X-nya bisa merupakan katakanlah sektor kesehatan, X-nya bisa sektor pertanian, X-nya bisa sektor perhubungan, X-nya bisa sektor apa namanya eh, PUPR, menyangkut smart infrastructure, smart healthcare, smart education, hingga smart farming. Nah, mulai tahun ini kami buka, dan Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan Pak Indra dan teman-teman dari Kominfo untuk menyelenggarakan ini, dan beasiswa utamanya adalah dari Kominfo, dan syarat-syarat nanti akan disampaikan oleh Pak Indra. Walaupun tentu juga saya sudah diskusi dengan LPDP untuk yang non government itu ada kemungkinan eh, mendapatkan asal mengikuti syarat-syarat dari LPDP. Jadi bagi yang umum bisa mendaftar,
juga nanti ada beasiswa dari LPDP. Sesuai dengan syarat-syarat LPDP, itu bagi warga negara Indonesia, Polri juga boleh, pegawai negeri boleh, swasta juga bisa. Nah, untuk itu hari ini kita fokus untuk yang Kominfo karena ada Pak Hendra nanti akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa Kominfo. Pak Ari yang menjadi koordinator program Magister Multidisiplin akan menjelaskan substansi apa-apa yang menjadi objektif, sasaran, hingga teknologi yang diperlukan, apa yang akan diajarkan, dan berbagai macam eh, ekosistem. Nanti ada ekosistem kesehatan, ada ekosistem ini nanti ada di mata kuliah penelitian terapan. Jadi mata kuliah sudah kita terapkan dengan pesan dari Pak Kepala Badan bagaimana kita melakukan transformasi digital, mulai dari sistem thinking yang akan berkaitan dengan bagaimana melihat satu pemikiran sistem dari suatu kasus-kasus yang ada, status kesehatan, kasus ini kan kemudian bagaimana analitik menggunakan artificial intelligence maupun IP. Nanti akan lebih detail oleh Pak Ari Ahmad Tarman. Saya sangat senang nanti saya di Kominfo ini nanti kampusnya juga di Sekolah Tinggi Multimedia di Sleman, Yogyakarta. Jadi saya juga senang ini karena Pak Kementerian punya sekolah tinggi multimedia di Sleman, itu di sana dekat Sate Jombor. Wah, itu enak satenya. Jadi sebulan sekali ke Jogja saya nanti dengan Pak Ari juga itu. Nanti kampusnya di sana enak itu di Jalan Magelang kilometer berapa? 5 atau 4 ya. Jadi dari saya demikian nanti semoga adik-adik lah ya para ASN maupun para yang tertarik untuk bidang multidisiplin ini bisa bergabung, bisa bersama-sama membangun Indonesia melalui transformasi digital yang 7 tahun, 10 tahun ini menjadi bagian utama kita. Semoga ini bisa menjadi ini. Itu Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih Pak Suwono. Saya langsung nyambung saja supaya waktu kita efisien ya. Jadi saya dalam hal ini sebagai orang yang ditugaskan untuk menjadi koordinator dari program ini ya. Bukan kaprodi karena multidisiplin ini bukan nama sebuah program studi ya, nanti saya jelaskan. Baik, jadi apa yang ingin saya jelaskan ini adalah program magister atau S2 setingkat S2 ya, multidisiplin. Jadi di ITB kami namakan multidisiplin. Lalu ada namanya. Nama multidisiplinnya untuk program yang akan kami bahas ini kami tawarkan adalah Smart System atau boleh disebut istilah populernya Smart X ya. Nanti lulusannya jadi X-Men kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya smart system ini sudah dirancang berbagai kemungkinan mengantisipasi berbagai kebutuhan transformasi di Indonesia ya. Ada smart city, ada smart maritim, ada smart infrastructures dan sebagainya. Tapi yang pertama ini untuk yang akan kita bahas ini smart city ya. Nah, dengan catatan bahwa kalau kita bicara city, kota, tentunya hampir semua aspek kehidupan kita selalu menjadi bagian dari smart city. Jadi mungkin saja nanti penelitian Anda semua jadi smart health, ya, smart transportation dan sebagainya. Baik. Nah, jadi ini kita memasuki ya era di mana teknologi demikian masif dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun sekarang sektor kehidupan yang bisa kita lepaskan dari peran teknologi. Lalu semua orang saya kira pernah mendengar atau bahkan sangat paham ya tentang sesuatu yang disebut revolusi industri. Saya tidak ingin membahasnya lagi, hanya ingin meng-highlight satu hal dari revolusi industri yang sering luput dari stressing ya, penekanan.
yaitu revolusi industri keempat yang sedang kita jalani ini, itu punya sisi yang agak berbeda dengan revolusi industri 1, 2, 3. Yaitu revolusi industri keempat itu disebut empowering people, memberikan dampak yang kuat terhadap people-nya, tidak sekedar kepada industrinya. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga salah satu impact-nya adalah memunculkan generasi X, Y, Z dan seterusnya lah ya, yang sering sekali kita dengar. Nah, jadi maksud saya menceritakan ini betapa isu ya, isu tentang pendidikan, kompetensi, apa kemampuan baru ya, new capability dalam dalam setiap manusia yang sekarang berperan dalam lingkungan revolusi industri keempat ini demikian penting. Bahkan satu pemisahan keilmuan atau kompetensi tradisional mungkin banyak yang sudah dipertanyakan, tidak berlaku lagi ya. Mungkin bukan tidak berlaku sama sekali, tapi mengalami perubahan yang luar biasa. Seseorang yang tadinya sangat ahli dalam banking barangkali, sekarang jadi merasa tidak jagoan lagi. Karena banking sekarang sudah banking yang serba otomatis jalan semua dengan platform teknologi. Baik, setiap sistem sekarang bertransformasi ya, bertransformasi menjadi smart system. Apapun kalau kita sebut semua bertransformasi. Nah, contoh-contoh sederhana, smart home menjadi smart home, ya. Kemudian kemudian yang lain misalnya hospital, rumah sakit menjadi smart hospitals. Yang lain lagi misalnya yang lebih besar, kota menjadi smart city, ya. Bahkan planet kita dipandang dari kacamata smart ini sedang bertransformasi menjadi smart planet, ya. Nah, ini the whole-nya seperti itu, tapi kalau kita turunkan menjadi detail, nah ini tetap akhirnya menjadi komponen smart yang pembentuknya yang lebih kecil. Baik, dari tadi kita bicara tentang smart system. Apa sebetulnya smart system itu ya? Nah, mari kita lihat. Hampir semua, saya tidak berani mengatakan semua ya, takut ada yang di luar ini. Tapi sebagian besar apa yang atau proses yang terjadi keseharian kita, dalam keseharian kita, itu sebetulnya dapat dimodelkan dengan model sensing, understanding, acting. Kita mengumpulkan informasi dengan mata, telinga, pengamatan, dan sebagainya. Lalu understanding, menganalisis. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita menganalisis sesuatu, try to understand something, ya, di otak kita berjalan secara otomatis. Lalu pada akhirnya acting, kita memutuskan sesuatu. Mulai keputusan sederhana, belok kiri atau belok kanan atau lurus. Itu keputusan ketika menyetir, sampai keputusan ini Indonesia mau dibawa kemana, ya itu sama keputusan. Tapi esensinya kita bisa modelkan dengan 3 proses besar seperti ini. Nah, apa kaitannya dengan smart system? Ya, jadi di dalam smart system sebetulnya adalah bagaimana 3 proses utama yang menjadi core dalam kehidupan manusia ini itu bisa dibantu oleh teknologi. Ya, sensingnya dengan teknologi, understandingnya dengan teknologi, actingnya dengan teknologi. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru, ya. Nah, sensing menggunakan teknologi sudah lama berjalan. Acting menggunakan teknologi juga sebagian sudah berjalan. Yang paling menarik atau yang paling belakangan menyusul yaitu understanding. Walaupun analitik berbasis komputer sudah lama dilakukan. Tapi analitik dengan kekuatan analitik yang mendalam itu yang barangkali baru di era sekarang lah terjadi demikian masif ya.
Jadi itulah yang dimaksud smart system, menggantikan teknologi untuk proses sensing, understanding, acting. Nah, ini kalau kita lihat di dunia ini, keseharian kita, lingkungan kita, ada berbagai sistem. Katakanlah bisa diterapkan di sistem A, B, atau C, ya. Atau yang lebih kompleks, system of system. Kota selalu dapat dipandang sebagai system of systems, ya. Jadi bisa di sebuah kesatuan besar, bisa di elemen-elemennya dan sebagainya. Semua bisa kita terapkan smart system. Baik, sekarang untuk menjawab kebutuhan itu tadi, ya, ITB menawarkan satu program multidisiplin. Kenapa multidisiplin? Karena sekarang monodisiplin atau disiplin tunggal ini sudah bukan bukan salah ya, tapi artinya ada kebutuhan baru di mana solusinya itu adalah gabungan dari berbagai disiplin, gabungan dari berbagai monodisiplin, ya, menjadi multidisiplin dan kombinasinya luar biasa besar. Sehingga kalau ini diusulkan sebagai program studi baru, wah ini akan selalu tidak bisa menjawab kebutuhan. Oleh karena itu, ITB lahir dengan sebuah inovasi, ya, mengusulkan program magister multidisiplin. Nah, ini bukan program studi baru, tapi nama sebuah program menginduk pada sebuah program studi yang sudah ada dan berkolaborasi dengan program-program studi lain. Bahkan bisa antar universitas. Salah satu program studi yang sedang diinisiat, salah satu program multidisiplin yang sedang diinisiat di ITB merupakan kerjasama antara ITB dan Unpad. Dan itu akan lebih banyak di depannya ke depan. Jadi kita sedang memasuki era multidisiplin, ya, dan ITB menawarkan solusi cepat, ya. Kalau tidak ini akan selalu ketinggalan dari segi keilmuannya dan waktunya, ya. Baik, apa core-nya, ya, kuliah dari multidisiplin smart system ini? Saya tidak membahas yang lain. Total itu ada 8 program multidisiplin yang sedang disiapkan di ITB dan sudah mulai ditawarkan, ya. Bisa masuk ke websitenya Pasca Sarjana. Tapi yang didukung dengan beasiswa Kominfo itu yang smart system ini, ya. Nah, bisa dilihat di gambar ini, ya. Nah, jadi core-nya itu adalah digital strategy, ya, membentuk cara pikir strategi digital di dalam sebuah lingkungan berbasis serba teknologi, ya, teknologi digital. Kemudian sensing teknologi. Kalau di sini katakanlah ini sensing, ya kotak sensing, IoT, ya kira-kira seperti itu. Kemudian understanding sekarang hampir semua mengarah ke AI, artificial intelligence, ya. Kemudian data science, ya. Ini juga dengan AI, data science itu membentuk satu kekuatan understanding yang luar biasa. Dan terakhir, itu adalah satu poin yang sering dilupakan, ya, dan kami merasa itu satu hal yang sangat penting, ya, yaitu banyaknya kegagalan transformasi akibat digital leadership yang lemah. Oleh karena itu, kami di sini menekankan, ya, lulusan dari program ini harus punya capability digital leadership. Harus mampu tidak sekedar punya ide membangun sistem apa, tapi membawa lingkungannya ke dalam satu perubahan, ya, perubahan sehingga perubahan itu bisa jalan, gitu. Lalu nanti selalu, ya, program pendidikan itu pasti ada penelitian. Nah, penelitiannya itu mulai dari konsep hingga prototyping, ya. Bahkan tadi Pak Suwono sudah menyebut living lab, ya. Kami sudah mencoba konsep living lab. Kalau ada konsep, prototype, kita coba terapkan dalam satu lingkungan terbatas, tapi lingkungan nyata, lingkungan yang sesungguhnya. Ya, itulah yang disebut living lab, ya. Nah, berapa lama program ini? Pada prinsipnya program ini mengikuti aturan
program magister secara umum ya, yaitu normal 4 semester. Kemudian maksimum, nah, tidak langsung di DO kalau nggak selesai 4 semester ya, maksimum 6 semester. Nah, untuk program ini karena multidisiplin, pesertanya dari berbagai bidang S1 yang relatif beraneka ragam, kami mempersiapkan program matrikulasi atau program persiapan lah ya. Matrikulasi kadang-kadang berkonotasi, wah nanti saya harus ikut program S1 dulu, yang mana kuliah apa, enggak. Jadi ini materi khusus yang disiapkan untuk menyamakan pengetahuan dasarnya ya. Setelah itu baru semester 1, 2, 3. Kuliahnya sebetulnya 4 semester, tapi memungkinkan dipadatkan ya menjadi 3 semester. Apakah betul-betul di akhir semester 3 bisa selesai? Kalau Anda excellence, theoretically memungkinkan. Ya, tapi biasanya kalau patokan kita sampai wisuda, nah wisudanya berarti kira-kira di wisuda yang di dalam semester 4 gitu. Ya, sekaligus mempersiapkan sidang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi gampangannya Anda kalau diprediksi lulusnya itu 3,5 semester lah, kira-kira sampai betul-betul wisuda ya, 3,5 semester itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan ya. Nanti barangkali yang ingin diketahui lebih lanjut di luar apa yang sudah disajikan di website dan informasi lainnya bisa ditanyakan langsung. Ya, barangkali Pak Hendra ya mungkin ingin memberikan informasi tambahan bagaimana tentang beasiswanya, apa saja yang disiapkan, besarnya kalau mau disebut, kalaupun tidak ya nanti bisa ditanyakan. Silakan Pak Hendra. Iya, terima kasih Pak Ari. Menarik sekali tadi pemaparannya, penjelasannya. Kalau begitu langsung saja kita serahkan kepada Pak Hendra. Silahkan untuk Pak Hendra segera untuk memasuki waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati, Prof. Suhono, Pak Ari dari ITB dan Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Izin saya langsung share screen ya. Kalau tadi Pak Ari sudah menyampaikan dan Prof. Suhono tadi di pembuka sudah menyampaikan terkait apa itu program multidisiplin Smart System atau Smart X, tadi cukup komprehensif yang dijelaskan oleh Pak Ari. Kami dari Kominfo akan menjelaskan dari sisi ini ya, program beasiswanya, karena program Magister Transformasi Digital kami menyebutnya atau multidisiplin Smart System Smart X ini menjadi mitra baru ya bagi program beasiswa Kominfo. Sebenarnya dengan ITB kami sudah sangat panjang kerjasamanya sejak 2007 malah ya, di awal-awal kalau nggak salah ya. Tapi untuk prodi, bukan prodi ya Pak, ini menyebutnya ya tadi ya. Ini menjadi yang paling baru nih dari ITB Bapak Ibu. Nah, saya akan singkat menjelaskan terkait beasiswa Kominfo. Jadi ini kalau roadmap Indonesia Digital ya dari kementerian, salah satunya yang ingin kami highlight di sini adalah bagian ini, menyiapkan talenta digital. Jadi program beasiswa kami ini bagian dari ada 5 arahan Presiden dan salah satunya terkait penyiapan talenta digital. Nah ini untuk yang degree itu di program beasiswa kami juga punya pelatihan-pelatihan yang non degree selain program beasiswa ini. Nah ini program-program kami beasiswa termasuk salah satunya untuk penyiapan tadi ya, talenta digital untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Nah, langsung ke beasiswanya. Jadi kami di Kominfo itu sejak tahun 2027 ada beasiswa dalam dan luar negeri, tapi pagi ini kita membahas untuk yang program dalam negeri. Kemudian saya skip ya. Nah, ini alumni kami. Alumni kami saat ini sudah sekitar 3.000 orang. Ini tidak sebanyak yang LPDP ya, karena tadi rencananya juga ada LPDP tadi ya, Prof. Suno menyampaikan untuk yang masyarakat umum, karena kalau LPDP uangnya nggak berseri Pak. Kalau kami APBN, kalau APBN kan berseri ya, jadi kami setiap tahun itu hanya bisa membiayai untuk sekitar 250 sampai 300 orang.
baik dalam dan luar negeri itu sudah gabungan ya. Kalau IPDP setahun kalau nggak salah bisa sampai 10.000 orang itu mereka itu. Nah, karena memang sumber dananya beda gitu. Nah, ini saat ini alumni kami, kemudian mitra-mitranya, mitra dalam negeri ada ITB salah satunya, ada ITS dan lain-lain. Nah, tapi mulai tahun ini kami juga kembali membuka program baru, kami menyebutnya program biaya aspirasi, program beasiswa aspirasi. Selain universitas yang tertera di sini, itu ada sekitar 60 sampai 80 ya, saya lupa jumlah pastinya. Itu yang bisa dipilih oleh calon pelamar beasiswa Kominfo. Nah, itu kemarin cukup tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Jadi kita ada dua skema, skema kerjasama atau kemitraan, kemudian skema aspirasi. Yang kerjasama ini yang terpampang di layar. Kalau yang aspirasi itu kami nggak ada kerjasama khusus, tapi kami menyediakan alokasi beasiswa untuk masyarakat atau PNS, misalkan ya kalau PNS atau ASN yang ingin sekolah dekat dengan kantornya, misalkan di Lampung atau di Aceh gitu ya, itu ada universitas yang sesuai kriteria seperti akreditasi dan lain-lainnya kami tentukan itu sudah ada sekitar 80-an ya yang bisa dipilih ini universitasnya. Ini luar negeri tapi nggak kita bahas pagi ini. Nah ini mungkin komponen ini yang paling banyak ditanyakan ini. Untuk pembiayaan dalam negeri yang akan kami tanggung untuk beasiswanya, yang pertama ada tuition fee, itu semua kami bayarkan. Ini langsung ke kampus, dalam hal ini ITB. Kemudian ada tunjangan buku yang nilainya tentu kami sesuaikan dengan itu standar biaya, karena kami ada standar biaya bersama ya kalau di instansi pemerintah dari Kementerian Keuangan. Kemudian dana pendukung ini biaya operasional bulanan yang biasanya kami bayarkan setiap 3 bulan sekali, 3 bulan di depan. Nah ini bisa untuk transportasi, untuk biaya hidup kalau yang pindah kota ya, dan lain-lain yang untuk kebutuhan bulanan. Kemudian ada bantuan publikasi jurnal dan konferensi, karena ini syarat wajib untuk saat ini di sebelum lulus magister ya. Nah ini kami ada biaya bantuan publikasi jurnal dan konferensi, atau ini tergantung persyaratan kampus. Jadi ada yang apa namanya perguruan tinggi yang mensyaratkan hanya jurnal, ada yang hanya konferensi atau dua-duanya. Nah itu kalau dua-duanya ya berarti nanti ada bantuan untuk dua-duanya, ini tergantung persyaratan kampus yang nilainya ada ketentuannya di slide berikutnya. Kemudian dana keadaan darurat, tapi ini diperlukan dipakai kalau ada keadaan darurat ya Bapak Ibu. Kalau nggak darurat ini nggak digunakan. Nah ini yang kembali ke publikasi jurnal. Jadi publikasi jurnal ini sifatnya reimburse nanti. Jadi kalau ada biaya yang dikeluarkan bagi penerima beasiswa Kominfo yang biaya pendaftaran misalkan untuk konferensi, atau ada biaya jurnal yang harus dibayarkan, ini kami akan mengganti dengan sistem reimburse. Contohnya, tapi itu sesuai dengan syarat karena memang nggak sama. Ada yang wajibnya harus di 2 jurnal, ada yang wajibnya di 1 jurnal. Itu sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi. Nah, ini contoh misalkan ITB wajibnya sebelum lulus itu harus menulis atau memasukkan tulisan di 1 jurnal atau konferensi. Nah, berarti hanya 1 yang kami tanggung gitu. Karena ada ini Pak, ada penerima beasiswa yang walaupun syaratnya 1 gitu, mereka memasukkan di lebih dari 1 gitu, memanfaatkan plafon yang ada gitu. Misalkan kami plafonnya sekian juta gitu ya, oh ini masih ada sisa nih, berarti udah lulus, nah itu dimanfaatkan untuk dipenuhi gitu. Tapi tahun ini sudah kami batasi, jadi kami batasi kalau syaratnya kampus 1 ya udah cukup 1 gitu. Nah ini untuk yang publikasi jurnal, untuk jurnal internasional itu ada maksimal 25 juta, karena ini saya nggak tahu, kami nggak tahu sebenarnya, tapi ini sifatnya bantuan ya, maksudnya kami membantu maksimal sebesar 25 juta, untuk jurnal nasional 5 juta, kalau seminar konferensi internasional itu 15 juta, kalau yang di dalam negeri 5 juta. Kemudian dokumen persyaratannya ini Bapak Ibu, kalau jurnal yang harus ditampilkan ketika menyampaikan reimburse ke kami seperti ini, untuk jurnal ada acceptance letter, tautan penting artikel, kwitansi, invoice dan lain-lain ya. Konferensi juga sama mirip. Jadi surat keterangan dari penyelenggara menyatakan bahwa sebagai pembicara bukan sebagai peserta ya. Kemudian bukti kegiatannya seperti tautan konferensi dalam web dan lain-lain, surat rekomendasi, dan ada form yang kami minta untuk diisi ketika mengajukan reimburse. Nah, kemudian program beasiswa ini untuk siapa? Nah ini
kebetulan yang di Kominfo itu kami khususkan untuk ASN, baik pusat maupun daerah, atau anggota TNI atau anggota Polri, tapi untuk masyarakat umum tadi disebutkan profesional akan bekerja sama dengan LPDB sehingga juga dapat mengikuti program ini ya, Magister Transformasi Digital atau SmartX ini. Nah, persyaratan umumnya ada masa kerja, Bapak Ibu, masa kerja minimal 2 tahun, kemudian maksimal 45 tahun ini karena untuk ASN ya. Sebenarnya syarat di Menpan sudah lebih dari 45, tapi kami kebijakan Pak Kepala Badan supaya ada waktu untuk mengabdi gitu ya setelah lulus, jadi maksimal 45 tahun. Kemudian lulusan S1 dengan IPK 3, latar belakangnya ini kami sesuaikan dengan syarat di ITB. Kemudian TPA TOEFL juga kami sesuaikan, belum memiliki gelar S2 atau tidak sedang menerima beasiswa S2 dari lembaga lain, melampirkan ringkasan proposal dan persyaratan lainnya yang mengikuti persyaratan dari ITB apabila ada perbedaan dari syarat di atas atau ada syarat lain, syarat khusus misalkan itu kita ikutin dari ITB. Nah, ini khusus untuk ASN TNI Polri karena ASN itu wajib ada izin dari atasan, itu menjadi hal yang harus ada gitu ya, surat izin dari atasan, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan memenuhi persyaratan tugas belajar ya sesuai dengan SE Menpan terbaru nomor 28 tahun 2021. Ini dokumen, saya pikir kalau dokumen ini bisa di website nanti bisa dilihat, dan ini dokumen yang sudah umum seperti KTP, foto dan lain-lain. Dan alur juga, nah ini alur ini sebenarnya bisa paralel, bisa mendaftar melalui web kami, kemudian harus ada ujian ya di ITB, ada proses juga. Jadi ini sebenarnya yang sering terbalik itu Bapak Ibu kalau yang di kami yang skema kerjasama ini, karena kita harus lulus dua-duanya gitu. Jadi lulus di Kominfo baik administrasi dan lain-lain, juga harus lulus yang tes yang diselenggarakan oleh ITB, dalam hal ini Mitra Perguruan Tinggi. Jadi dua-duanya harus lulus baru bisa dinyatakan sebagai penerima beasiswa gitu. Jadi kalau hanya lulus salah satu, tidak lulus di ITB misalkan, tapi Kominfo lulus ya berarti nggak bisa masuk ITB. Begitu sebaliknya, lulus di ITB tapi di Kominfo nggak lulus, nah ini berarti nggak dapat sponsor beasiswanya gitu. Jadi memang harus ada dua-duanya gitu, karena beberapa kasus suka ketika lulus di salah satu itu sudah menganggap lulus gitu. Nah ini mudah-mudahan dipahami. Kemudian, nah ini web untuk pendaftaran. Jadi di beasiswa.kominfo.go.id di sini juga ada panduan cara mendaftarnya, karena di situ ada 2 skema beasiswa seperti yang kami sebutkan tadi. Dan ada helpdesk di sini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke nomor WA, ini WA chat only ya, atau bisa di email, atau untuk keterangan lebih lanjutnya ini di website ITB ya. Dan satu lagi terakhir Bapak Ibu, tadi Pak Ari menyampaikan untuk yang Magister Smartech ini bisa sampai 6 semester ya Pak. Tapi mohon maaf untuk yang beasiswanya ini kami untuk ini hanya untuk masa studi normal Bapak Ibu. Jadi kalau masa studi normalnya 4 semester, maka beasiswa yang kami berikan hanya untuk 4 semester. Jadi apabila ada yang molor misalkan sampai semester 5 gitu atau 6, nah semester 5 dan 6-nya itu tidak kami tanggung lagi gitu. Jadi tetap boleh terus, cuman dengan biaya entah sendiri atau ada juga yang disupport kantor Pak. Kalau yang pegawai, ada juga yang kantornya support untuk kelebihan semesternya tadi gitu. Karena beasiswa Kominfo hanya untuk yang masa studi normal. Nah, demikian secara singkat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu bisa di forum tanya jawab. Terima kasih Pak Ari, Prof. Sono, Mbak Ibu moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Hendra. Silahkan Bapak Ibu yang ada di sini, jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Mau bertanya tentang latar belakang pendidikan, misalnya apakah harus teknik sebelumnya atau harus MIPA, atau lokasinya, ya. Ibu Nova Nurfi, silahkan. Halo, Ya, bisa dengar ya. Sebenarnya pertanyaannya berbeda dengan program saat ini, yang mana
program beasiswa Kominfo yang ditawarkan kan untuk ASN ya. Nah, apakah ada yang untuk non ASN seperti itu? Karena dari pengalaman saya bekerja, kebetulan saya membina desa-desa untuk bagian digitalisasi desa untuk tujuan satu data dari desa. Nah, itu kami membutuhkan kader-kader yang mampu mengoperasikan, maksudnya melek untuk IT dan juga bisa menciptakan inovasi-inovasi smart village seperti itu. Dari Kominfonya, apakah ada program lain begitu barangkali yang bisa ditawarkan? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Nova. Silahkan Pak Ari atau Pak Hendra yang akan menjawab. Mungkin Pak Hendra lebih tepat ya menjawab to the point Iya, dulu ke silahkan. inti pertanyaan. Iya, baik izin. Makasih Mbak Nova. Iya, kebetulan untuk yang program beasiswa yang sekarang yang saat ini sedang dibuka ya, yang SmartX ini memang kebijakan pimpinan kami memang untuk yang ASN ya, ASN TNI Polri. Tapi kalau ditanya apakah program beasiswa Kominfo yang lain ada untuk yang non ASN, ada Mbak. Jadi kami program beasiswanya memang untuk ASN dan juga untuk masyarakat umum. Dan itu tadi ya kami punya 2 skema kemitraan dan aspirasi. Itu ada prodi yang memang dikhususkan untuk ASN saja gitu ya. Ada juga lebih banyak yang untuk bisa dua-duanya masyarakat umum. Nah itu kebetulan untuk tahun ini semuanya sudah berakhir masa pendaftarannya dan akan dibuka kembali nanti di bulan Desember. Jadi bisa dicek di website kami beasiswa.kominfo.go.id. Nanti akan ada pembukaan program beasiswa kembali ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan 90% itu bisa diikuti oleh masyarakat umum. Prodi-prodinya di situ hanya ada 2 atau 3 prodi yang khusus untuk ASN, termasuk yang SmartX ini. Demikian, Mbak Nova. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Suhono di dalam pembuka ya, bahwa khusus yang Kominfo ini memang ada persyaratan tadi untuk ASN, TNI, Polri ya dan sebagainya. Tapi juga program ini sebetulnya program smart system kalau ada yang berminat dan bisa segera memenuhi persyaratannya. Nah, itu sebetulnya bisa mencoba ini ya, melihat sumber beasiswa LPDP di antaranya. Nah, ini kami sebetulnya merencanakan untuk kelas pertama ini, yaitu kelas khusus dengan beasiswa Kominfo, total sebanyak 20 orang, 20 mahasiswa. Tapi dengan pertimbangan kebaikan untuk saling memberikan imbas positif, kami sudah sepakat juga kalau ada entah itu biaya sendiri atau sumber beasiswa lain, itu kami akan tetap menampung sampai 5, sehingga kelas nanti bersama-sama kelas beasiswa Kominfo ini total maksimum 25 orang dalam satu kelas. Kalau ke depan mungkin kami lebih fleksibel ya, melihat nanti respon dan sebagainya, bisa jadi lebih banyak pilihan-pilihan. Demikian kira-kira tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Hendra dan Pak Ari. Jadi kalau untuk masyarakat umum itu bisa dilihat di LPDP ya Pak ya, atau Ya. di beasiswa Kominfo, beasiswa.kominfo.go.id yang dibuka bulan Desember ya Pak ya. Betul ya. Iya, jadi silahkan Ibu Nova jika ingin bergabung bisa langsung ke beasiswa.kominfo.go.id atau mengikuti dari LPDP ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya bisa? Bu? Iya, silahkan. Terima kasih. Nama saya Gandhi Krisna Herlambang. Halo, dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Ya, terdengar. Silahkan. Kami adalah para pensiunan, Pak. Jadi teman-teman yang tadinya memang bergerak di berbagai macam bidang, dari manufacture, engineering, finance,
dan lain sebagainya, kita kumpul nih Pak, usianya udah di atas 50 semua. Kami tertarik dengan smart city dan smart farming Pak. Jadi smart farming ini kita sudah desain, baru coret-coret dan mencoba untuk sensingnya menggunakan sensor yang ada di pasar, menggunakan data dan kondisi Pak ininya. Modelnya menggunakan data dan kondisi, di mana microcontroller itu membaca data dan kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga ini isunya kan isu perubahan cuaca Pak. Seperti kemarin kita tahu bahwa suhu bumi meningkat. Kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat hasil dari pertanian skala kecil ya, hortikultura, bisa tetap menghasilkan dalam kondisi cuaca apapun dan tanpa tergantung oleh energi manapun. Jadi kita menggunakan energi lain ya, mungkin dengan solar cell atau dengan flywheel Pak, flywheel. Jadi generator dengan flywheel kita lagi riset sedikit-sedikit nih Pak, menggunakan dana pribadi gitu Pak. Selanjutnya adalah kita juga tertarik sama healthcare ini Pak. Jadi healthcare ini kita coba desain untuk bagaimana virus itu tidak menyerang manusia. Jadi kita attack, kita sergap sebelum dia terhisap oleh manusia dengan sistem pembakaran gitu Pak. Itu juga dengan microcontroller kita coba dibakar dulu di satu tempat. Desainnya sudah selesai dari versi 1. Kita akan kembangkan ke versi 2. Pertanyaan saya, apakah kelompok masyarakat kami ini yang ada SMA, ada S1, mungkin ada S2 itu bisa mendapatkan support, dukungan, atau apalah bentuknya dari pemerintah atau dari LPDP dalam hal ini gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan coba jawab dulu, nanti barangkali Pak Hendra bisa menambahkan juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sisi Kominfo. Pak Suwono tentunya nanti kalau masih menyimak itu bisa ikut menambahkan juga. Intinya saya tangkap pertanyaannya memang bukan dalam konteks sebagai peserta pendidikan magister ini, namun sangat relevan begitu dengan konsep smart system yang bisa diterapkan di bidang apapun ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tadi smart farming. Kami sudah melakukan berbagai pengembangan juga. Ada semacam prototyping farming yang kami lakukan juga dengan berbagai kontrolnya. Saya kira begini Pak, Bapak nanti tolong catatkan saja Pak identitas, kemudian kontaknya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan saya kira yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin di luar eksplisit pendidikan magister tadi multidisiplin ya. Tapi dari kacamata riset ini sangat berpeluang. Pertama kita bisa melakukan pertemuan untuk sharing pengalaman, apa yang kami lakukan, apa yang Bapak lakukan, nanti dari sana kita mencari titik temunya di mana. Kalau misalnya dari situ ada riset-riset yang harus dilakukan, ya, itu barangkali nanti kita bisa merge dengan program S2 atau program, tidak harus yang ini, kami punya banyak program S2, begitu. Nanti kita bisa kawinkan, Pak. Siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dari Bapak yang dari kacamata kampus itu, oh ini topik riset yang menarik, yang applied betul-betul menjawab kebutuhan, begitu ya. Termasuk juga sebetulnya part of smart city bisa saja nanti bagaimana kita membangun pertanian yang sangat produktif, efisien, begitu, sehingga lahan yang sangat terbatas di perkotaan itu bisa dimanfaatkan secara efektif nanti sebagai sebuah riset, sebagai penelitian, begitu ya. Itu saya kira bisa kita gali ke sana. Bisa juga nanti kalau Bapak banyak experience itu bisa kami hadirkan juga kemungkinannya sebagai tamu ya, pengisi materi kuliah lah.
sebagai tamu sharing experience, real experience. Saya kira itu juga akan memperkaya knowledge mahasiswa dengan apa ya tantangan-tantangan yang sangat nyata. Demikian juga Pak, hal yang sama untuk healthcare ya. Jadi welcome Pak untuk apa kita obrolkan lebih lanjut. Mungkin Pak Hendra atau Pak Suwono ingin menambahkan sesuatu? Ya, silahkan Pak Hendra atau Prof. Suhono mau menyampaikan sesuatu, Pak. Oh, baik. Kebetulan saya di Tokyo, jadi ingat waktu saya mahasiswa 25 tahun yang lalu, di perguruan tinggi Jepang ada namanya research student. Jadi 6 bulan itu baik dari industri, dari pemerintah, atau dari masyarakat bisa bergabung menjadi research student. Cuman ini di Indonesia belum apa namanya biasa. Nanti saya akan usulkan kepada Rektorat ITB ataupun ITB pengelolanya bagaimana membuat satu aktivitas proses bersama terkait dengan research student. Student yang hanya riset. Syukur-syukur Kominfo next year gitu ya, mungkin akan memfasilitasi sekelompok interesan untuk pengembangan transformasi digital untuk sekian orang satu semester untuk bidang-bidang transformasi digital. Ini mungkin usulan yang baik, Pak. Karena di Tokyo, ada di Jepang itu sudah dijalankan 40 tahun yang lalu. Nah, Indonesia mestinya bisa itu ya, sehingga pemerintah bisa memfasilitasi pada masyarakat yang ingin melakukan pengembangan dan didekatkan dengan universitas atau industri. Ini adalah PR dan ini mungkin nanti sebagai bagian kami untuk memberikan masukan ke ITB perlunya research student. Dari saya itu mungkin Pak Indra. Baik. Ya, silahkan Pak Hendra. Terima kasih Prof. Ya, Suhono. baik. Makasih Prof. Siono, Pak Ari, Pak Moderator ya, Pak Herlambang. Kalau dari kami, dari sisi tadi ya, beasiswa memang untuk saat ini, seperti yang disampaikan Prof. Siono, ini awal dari kerjasama sih sebenarnya. Jadi kami baru mulai dari program magister ini dulu ya. Nanti apabila tahun ke depan berkembang menjadi tadi ya, seperti yang disampaikan Prof. Siono tadi, untuk program-program lain yang mendukung tadi ya, yang disampaikan Pak Herlambang dan itu bagian dari transformasi digital ya Prof, nanti bisa kita jajaki kembali gitu ya. Tapi untuk saat ini yang pertama untuk mengawali kerjasama ini kami memang awali dari program beasiswa magister dengan persyaratan yang tadi kami sampaikan gitu ya. Nah tadi kalau kami simak dari Pak Herlambang tadi beliau sudah purna dan ini ya dan timnya atau kelompoknya gitu. Nah mungkin bisa diinformasikan kepada kolega, keluarga dan lain-lain ya untuk program ini gitu untuk yang pembukaan kali ini. Tapi untuk yang next ke depan kita tidak menutup kemungkinan bisa berkembang ke arah kerjasama yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hendra, Pak Ari, dan Prof. Suhono. Berikutnya ada pertanyaan Pak di kolom chat. Ada Ya. beberapa pertanyaan. Ini dari Papa Dadi Iskandar. Pertanyaannya, izin mengajukan pertanyaan via chat karena sedang mengikuti perjalanan. Jadi, untuk parodi stay, opsi yang diambil apakah terbuka untuk semua opsi? Sebagai informasi, saya sudah melakukan credit earning beberapa mata kuliah opsi TI seperti EA Design, MRTI, IT, Value Model, Riset Inovasi, TI, dan lain-lain. Apakah mata kuliah ini tetap bisa saya klaim jika seandainya mengikuti program ini? Jadi Pak Dedi ini sudah mengikuti ini ya, lulus di stay ya Pak ya, tapi masih mau mengikuti prodi transformasi digital ya Pak ya, program transformasi digital seperti itu ya Pak ya. Silahkan Pak Ari atau Baik, baik. Pak Hendra yang Ya. mau menjawab. Saya jawab, barangkali ini memang porsi saya yang harus menjawab ya. Jadi kalau yang saya tangkap Anda sudah memiliki kredit tercatat ya, kredit earning untuk sejumlah mata kuliah tertentu ya di stay ya. Pada dasarnya begini cara pandangnya. Ini masalah
apakah mata kuliah yang sudah masuk ke dalam kredit earning Anda ini menjadi bagian dari mata kuliah program Smart System ini. Nah, ini kira-kira pemahamannya dari kacamata itu ya. Nah, sampai saat ini yang ditentukan oleh pasca sarjana ITB yaitu yang namanya program multidisiplin itu kurang lebih mirip seperti setingkat opsi, artinya di bawah suatu program studi. Jadi persisnya ada satu program studi yang menjadi induk, menjadi rumah program studi host ya. Nah, untuk program studi host bagi program magister multidisiplin smart system ini, hostnya adalah program studi informatika STE ITB ya. Nah, kemudian kalau ingin tahu lebih tepat lagi, nah, sebetulnya opsinya adalah opsi sistem informasi. Oleh karena itu, mata kuliah core dari sistem informasi menjadi bagian sebagai core dari mata kuliah di program multidisiplin smart system. Nah, kemudian multidisiplin ini bukan boleh lagi, tapi harus partnering dengan sejumlah minimal satu ya prodi yang lain. Dalam hal ini karena fokusnya untuk angkatan pertama ini ke smart city, nah itu partnering dengan perencanaan wilayah kota ya di sana, sehingga ada sejumlah mata kuliah itu. Ada juga satu mata kuliah masing-masing dari teknik elektro, juga dari FSRD ya, satu mata kuliah. Jadi kalau sepintas tadi mata kuliah yang sudah diambil itu sebagai credit earning itu tampaknya mohon maaf sementara tidak masuk di dalam list mata kuliah program multidisiplin smart system. Karena multidisiplin smart system ini semua mata kuliahnya walaupun tertulisnya status mata kuliah pilihan, tapi mata kuliah pilihannya sudah dipilihkan sebagai optimasi untuk membentuk multidisiplin tertentu. Jadi kalau ada yang kebetulan bersesuaian atau dianggap ekivalen nanti bisa. Tapi jawaban sementara saya tampaknya yang disebutkan tadi itu tidak masuk di dalam list untuk smart system ini. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi belum bisa ya Pak ya untuk saat ini apabila sudah mengklaim kredit perkuliahan tadi. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Heliana. Nah, Ibu Siti bertanya, untuk pendaftaran beasiswa Kominfo Smart System atau Smart X yang sudah ikut di periode Agustus 2023 dan sudah mendapatkan LOA dari ITB, statusnya saat ini seperti apa ya Pak? Karena kami belum mendapatkan info terupdate lagi. Terima kasih. Saya jawab sedikit saja dulu, nanti dilanjut oleh Pak Hendra. Jadi tadi Pak Hendra sudah menggarisbawahi juga bahwa untuk dapat ikut program ini dengan menggunakan beasiswa, jadi harus memenuhi syarat dua kriteria, dua kelompok syarat lah. Satu adalah lulus dengan berbagai persyaratan ITB secara akademik itu harus dipenuhi. Lulus seleksi, harus ada syarat apa dan sebagainya itu dipenuhi. Yang kedua adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan beasiswa yang diberikan oleh Kominfo. Dua-dua itu harus terpenuhi baru bisa dipenuhi. Nah, untuk Anda yang lulus seleksi Agustus, kalau sampai dengan TOEFL, TPA dan sebagainya lolos, berarti Anda sudah memenuhi kriteria seleksi ITB. Tinggal mendapat lampu hijau lulus seleksi dari Kominfo untuk mendapatkan beasiswanya, maka selesai sudah. Tinggal tempuh aja nanti hal administratif yang masih harus dilakukan.
Silakan Pak Hendra, lengkapi barangkali. Ya, makasih Ya, Pak Ari. silakan Pak Hendra. Ya, makasih Ibu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, jadi memang tinggal satu step lagi, Mbak siapa tadi yang bertanya ya. Jadi nanti apa namanya akan ada satu lagi di seleksi di Kominfo ya, karena Kominfo kemarin baru seleksi administrasi dan nanti akan ada satu lagi seleksi wawancara. Jadi baru menunggu barengan dengan yang tahap kedua ini, Ibu. Demikian. Ya, terima kasih untuk Pak Ari dan Pak Hendra. Jadi untuk beasiswa ini jika sudah lolos ITB, Ibu Siti tinggal mengikuti saja persyaratan yang diajukan oleh Kominfo ya Bu ya. Apabila memang belum merasa belum dapat update-nya tuh. Mungkin dari Kominfo Ibu belum mengikuti persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Kominfo. Jadi silahkan dicek lagi Bu untuk kejelasannya ya Bu ya. Berikutnya tadi ada yang raise hand sepertinya Pak. Silahkan apabila ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Mungkin saya ingin jelaskan satu hal ya, karena ini cukup Ya, penting silahkan Pak. untuk para calon mahasiswa mengambil keputusan yang tepat. Ada satu hal yang barangkali belum atau belum banyak dijelaskan secara eksplisit ya. Juga tadi saya belum sempat menjelaskan, yaitu tentang teknis terutama lokasi pelaksanaan kuliah. Jadi program ini sebetulnya program murni ITB. Ya, jadi bukan dua program antara ITB dengan pihak lain, tidak. Jadi ini program murni ITB, nanti ijazah sepenuhnya ITB, nanti para peserta karena program studi induknya adalah program studi magister informatika, nanti ijazahnya adalah ijazah magister informatika ITB dengan ada penjelasannya. Ini program multidisiplin ya, smart system. Nah, itu satu poin. Nah, sekarang teknik pelaksanaan. Nah, ini beda ya jadinya, ini teknik pelaksanaan, teknis pelaksanaannya. Kami punya sebuah semacam kesepakatan dengan pihak Kominfo sambil menjalankan program ini. Kami ingin melakukan sharing experience atau pembinaan lah dengan bahasa lain barangkali. Dalam konteks pembinaan tuh ITB lebih jam terbangnya lebih panjang daripada dalam hal ini STMM, Sekolah Tinggi Multimedia, yang dinaungi Kominfo itu di Yogyakarta. Nah, jadi dalam rangka tadi pembinaan sharing experience, pelaksanaannya kuliah itu akan dilaksanakan sebagian besar bahkan di Yogyakarta. Jadi pelaksanaan kuliah ada 3 model nanti untuk setiap mata kuliah. Jadi ada kuliah tatap muka. Tatap muka itu dilakukan kurang lebih 8 modul pertemuan dari 16. 8 modul pertemuan dilakukan di Yogyakarta, di kampus STMM. Kemudian ada sisanya 8 lagi, itu sebagian akan dilaksanakan dalam bentuk online, pure online, tapi peserta tetap wajib hadir di kampus STMM Yogyakarta. Yang online ini dosennya akan mengajar dari ITB. Ya, tapi itu sudah disyaratkan, bukan rekaman, tapi harus live, sinkron, ya, sehingga memungkinkan terjadinya dialog, diskusi untuk mendapatkan maksimal pencapaian ya dari kuliah tersebut. Lalu untuk setiap mata kuliah, 2 pertemuan kuliah terakhir nyambung dengan ujian akhir itu akan dilaksanakan di Bandung, di kampus ITB. Itu syarat dari ITB, walaupun ini ada tadi motivasi untuk kerjasama, membina, dan sebagainya, sharing experience, tapi jangan sampai mahasiswa itu tidak pernah ada feel tentang environment kampus ITB seperti apa, karena itu ada nilai yang kami ingin tularkan
kepada mahasiswa sebagai nanti alumni ITB. Jadi kira-kira demikian mengenai teknis pelaksanaan kuliah untuk setiap mata kuliah seperti itu. Jadi yang tadi yang tatap muka di Yogyakarta, dosen ITB akan hadir di Yogyakarta ya untuk setiap mata kuliah yang diajarkan. Tentunya nanti ada keterlibatan ya partnering dengan sebagian dosen-dosen di STML. Tapi sifatnya tidak menggantikan. Jadi artinya dosen utama adalah dosen yang ditunjuk oleh ITB. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin satu lagi nanti ketika nyampe penelitian, nah, jadi sudah semester katakanlah di semester, kalau tadi kan sampai semester 3 itu masih bersama-sama kuliah, walaupun tesis sudah dilaksanakan itu sejak semester 2 ya, metodologi penelitian itu sekian persen itu adalah materi tesisnya, kemudian satu mata kuliah khusus tesis di semester 3, kemudian mungkin dilanjut di semester 4, itu finishing sampai wisuda yang di semester 4, itu yang normalnya demikian. Nah, nanti barangkali sidang itu juga diharapkan bisa dilakukan di kampus, sidang dan finishing ya, itu dilaksanakan di Bandung juga, di kampus Ganesha ITB. Ya, kira-kira itu penjelasan tambahan dari saya. Ya, terima kasih untuk Pak Ari. Pertanyaan berikutnya tadi ada yang angkat tangan, Bapak Iman Fusilat. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ditujukan kepada penyelenggara beasiswa atau pembiaya beasiswa. Yang ingin saya tanyakan adalah komponen apa saja yang di-cover oleh beasiswa ini. Kemudian jika tidak keberatan dan berkenan, bisa disebutkan nominalnya. Kemudian apakah diperlukan surat tugas dari instansi untuk mengikuti beasiswa ini? Yang kedua tentang matrikulasi. Tadi Prof. Ari menyampaikan di slide-nya, kalau tidak saya salah lihat itu ada matrikulasi itu di Januari 2024. Itu saya lihat itu hanya 1 bulan karena Februarinya itu sudah mulai kuliah kalau tadi saya tidak salah lihat. Nah, itu kalau misalkan saya berlatar belakang elektro, nah misalkan itu yang matrikulasi itu nanti dapatnya apa saja. Kemudian saya ingin bisa mengakses Mohon maaf Pak Iman, suaranya terputus. Apakah sudah jelas? Yang Sudah, bagian Pak. akhir dari matrikulasi tadi pertanyaan. Oh, ya. Jadi kalau misalkan secara teknis misalkan digambarkan saya dengan latar belakang elektro. Nah, itu nanti yang dimatrikulasi itu apa saja gitu. Mendapat apa saja. Kemudian saya ingin bisa melihat kurikulum dari program opsi Smart X ini, itu kira-kira saya bisa lihatnya di mana ya. Ini saya tadi sudah coba selancar di web Smart X ITB, tapi belum menemukan. Kemudian ke website Kominfo juga belum. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali Silakan untuk Pak Hendra tentang beasiswa Pak, yang sebetulnya sudah disampaikan tadi ya sebagian. Iya, baik Pak Iman. Tadi kami sudah sampaikan sebenarnya komponen-komponennya. Izin saya share screen lagi ya. Untuk komponennya seperti terlampir. Jadi untuk beasiswa dalam negeri ada dan dibagi 2 garis besar ya, dana pendidikan dan dana pendukung. Untuk dana pendidikan ini langsung kami bayarkan ke universitas untuk yang tuition fee atau SPP. Ini besarannya sesuai dengan perjanjian kami ya dengan ITB. Kalau tunjangan buku ini kami bayarkan ke mahasiswa, ini sesuai standar biaya Kementerian Keuangan ini. Kalau nggak salah ini sekitar 1 juta berapa gitu ya. Ini 6 bulan, setiap 6 bulan atau setiap semester. Kemudian dana pendukung
biaya operasional bulanan. Nah, ini nilainya 3 juta per bulan. Kalau bantuan publikasi jurnal ini tadi ada beberapa beda ya ini. Jadi jurnal internasional maksimal 25 juta, nasional 5 juta. Kalau seminar konferensi yang internasional 15 juta, kalau yang dalam negeri 5 juta. Kalau dana yang darurat tadi ini, kalau darurat ya, kalau nggak darurat nggak digunakan. Demikian Pak Ari, Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya coba lengkapi. Mungkin ingin komentar dulu sedikit. Memang di ITB itu disyaratkan kalau ingin cum laude itu jurnal, ya. Nah, kalau tidak cum laude ya boleh conference, dan banyak conference internasional yang diselenggarakan ITB sebagai penyelenggaranya, sehingga biaya bisa sangat efektif, dan eh, nilainya tadi saya kira cukup lah ya untuk berbagai pilihan itu. Baik, saya akan menjawab bagian yang relevan dengan saya, terutama matrikulasi ya. Jadi matrikulasi itu perkiraan itu bukan sebuah mata kuliah lengkap gitu ya. Kami bukan tinggal pilih mata kuliah mana lalu suruh ikut mata kuliah tersebut sebagai program matrikulasi. Tapi matrikulasi lebih ke sejumlah pertemuan, ya, sejumlah pertemuan untuk menyamakan persepsi, ya, persepsi supaya pengetahuan dasar Anda semua sama. Karena perlu dipahami bahwa program ini dari kacamata sisi teknologinya itu core IS, Information Systems. Di dalam Information System ada hal-hal yang berkaitan dengan, atau gini, Information System itu lebih bisa diistilahkan sederhananya adalah bridging antara sisi teknologi dengan sisi bisnis, ya. Sehingga kalau Anda dari elektro, kalau acuan saya hanya mengacu pada mata kuliah elektro, banyak hilang. Banyak hal yang sebetulnya kita secara umum tahu, tapi tidak paham secara mendalam. Bukan saya mengecilkan elektro, saya alumni elektro ya. Saya alumni elektro, S1, S2, S3 saya elektro. Jadi saya dibentuk dengan elektro yang fokus ke teknologi gitu ya. Sementara ketika masuk dunia IS itu kita harus bergeser sedikit, bridging gitu ya. Nah, ini antara sisi bisnis, sisi teknologi. Jadi nanti kami biasakan atau berikan sudut pandang, perspektif bagaimana sih sebuah enterprise, sebuah company, sebuah organisasi besar. Bagaimana IT berperan di sana. Bagaimana IT dikelola di sana. Bagaimana IT teknologi diterapkan dan terukur kualitasnya dan sebagainya di sisi itu. Lalu ada konsep transformasi. Apa itu transformasi? Karena masih banyak juga yang salah, transformasi itu hanya project aja gitu ya, bikin sesuatu itu sudah diklaim transformasi. Nah, jadi sekali lagi itu tidak berbentuk kuliah-kuliah comot sana comot sini, tapi komprehensif, memberikan sebuah pemahaman mendasar, tidak akan dibedakan S1-nya dari mana, S2-nya dari mana, jurusan apa, oh ngambilnya ini enggak. Karena sebetulnya itu kurang lebih hanya berupa kumpulan kuliah yang akan diselenggarakan total waktunya sekitar 2 minggu, ya. Dan itu juga tidak tiap hari persis, ya. Namun akan memberikan pengantar sehingga ketika nanti mulai dengan berbagai kuliah yang sudah disiapkan, punya persepsi minimal yang sama tentang apa itu smart system, ya. Bagaimana smart system menjadi bagian dari organisasi dan sebagainya. Barangkali begitu. Oh, satu lagi maaf. Tadi bertanya tentang ini ya, ingin tahu mata kuliahnya sejauh mana. Nah, mata kuliah yang ada itu
sebetulnya Anda bisa telusuri ke akademik ITB ACID itu ke ke kurikulum ya. Kurikulum di sana, kurikulum informatika, magister informatika, kemudian ada opsi sistem informasi. Kuliah-kuliah intinya ada di sana semua dan penjelasannya. Nah, kemudian sisanya ada PL itu dari planologi. Nah, ini saya harus cerita sedikit bahwa sekarang selain dari semangat ITB selalu ingin melakukan up to date ya terhadap kurikulumnya, juga banyak inisiatif-inisiatif baru dari Dikti, sehingga ya saya harus katakan ini barangkali tidak eksak semua informasinya tersedia karena banyak yang sedang berubah ya, sedang berubah. Contohnya dari planologi, kami kemarin juga sempat kaget dengan Pak Suhono ketika mengatur tata letak kuliah. Pak, ini kuliah ini pindah semester ganjil ke genap seperti itu. Pak, kuliah ini berubah dari 2 SKS jadi 3 SKS dan sebagainya. Tapi gambaran umumnya begitu ya. Anda bisa cari di sistem informasi itu core-core-nya ada di sana. Nah, kodenya ada EL itu elektro, IF itu dari sistem informasi tadi, ya. Kemudian PL dari planologi dan ada satu dari FSRD. Karena di sana memang ada keahliannya dan memang kuliah itu untuk ke sana yaitu membentuk knowledge tentang cultures, leadership dan sebagainya. Ya, kami memang semacam shopping ini ke sumber-sumber yang memang ada ahlinya di sana sehingga kita bisa meramu knowledge dari sumber-sumber yang paling baik lah yang ada di ITB. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, Pak Iman. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih Pak Ari dan Pak Iman. Silahkan apabila masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, langsung saja. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Kami persilahkan. Saya bisa bertanya kali. Silakan. Ya, silakan Bapak. Iya. Apakah Pak Ari sebagai dosen ITB memang ada pernah atau ada rencana atau pernah melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang concern di bidang teknologi, terutama SmartX ini, Pak? Terima kasih. Ya, saya kira Pak Suhono yang bisa menjawab lebih panjang lebar. Tapi kira-kira pendahuluan dari saya jelas ada Pak, sangat banyak pihak-pihak yang selama ini menjalin kerjasama dengan kami baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Suhono itu sangat erat kemarin terlibat di dalam G20 ya, ketika itu hostnya diselenggarakan di Indonesia. Kami juga punya satu lembaga, kalau di ITB itu ada fakultas begitu ya dan sekolah itu laboratorium itu lebih ke arah riset dan proses pendidikan ya, itu lebih banyak seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke pengabdian, inovasi dan sebagainya, ITB itu memiliki satu semacam institusi internal di kami yang disebut pusat. Ya, ini salah satu pusat yang kami menjadi wadah kami untuk melakukan berbagai kegiatan itu ada
SCCIC ya, Smart System and Community Innovation Center ya, atau PIKKC, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Gitu. Jadi itulah wadah kami untuk berinteraksi dengan berbagai pihak. Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan yang termasuk besar. Ini sudah kesekian kali kami menyelenggarakan penilaian RKCI ya, Rating Kota Cerdas Indonesia, yang biasanya selalu didukung oleh kantor Wapres ya. Nah, ini udah diselenggarakan sekian kali. Kemudian selain itu ya tadi kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama bisa berbagai bentuk, Pak. Jadi bisa kerjasama dalam tanda kutip komersial. Ada satu pihak yang memang memerlukan bantuan kami dan harus dikerjakan secara profesional. Oleh karena itu, konsekuensi biaya yang muncul, mari kita bicarakan bersama. Itu nanti transparan kita lihat sama-sama ya. Ada juga pekerjaan yang barangkali tidak komersial ya. Jadi memang karena situasinya tidak memungkinkan komersial, atau kami bisa gandeng pihak ketiga ya. Saya ada yang memerlukan solusi. Kemudian kami yang mencoba merumuskan solusinya. Tapi tidak ada sumber dana nih, bagaimana supaya solusi itu bisa di-create dengan lebih baik. Tentunya harus ada supporting sedikit apapun ya dari pihak lain dari manapun. Itu bisa kami lihat. Apakah ITB punya slot dana untuk kebutuhan seperti itu? Kami bisa manfaatkan dana ITB. Atau kita sama-sama cari pihak ketiga yang kita libatkan, yang entah itu CSR atau apapun ya, sehingga itu bisa kita ramu ya, berbagai pihak itu kontribusinya di mana, itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu, Pak Suwono. Kalau masih menyimak barangkali bisa menambahkan. Silakan, Prof. 1 menit aja, saya kebetulan langsung pindah jendela ini ke Gajah Mada. Kami juga kerjasama dengan ya, ini. ya, Pak. Hari ini Silakan pun saya langsung jam 11.30 jadi pembicara di UGM untuk IKN. Jadi Ibu Bapak, kita banyak sekali, bahkan saya sebagai Ketua Asosiasi Prakarsa Industri Cerdas, Ibu Bapak bisa bergabung. Kontak saya aja, saya punya nomor handphone, saya sudah kasih 0811 21937, atau ke Nuri. Nuri itu pengurus di APIK ya, Asosiasi Prakarsa Industri Cerdas. Bisa smart farming, bisa smart city, dan sebagainya. Nuri ini sebagai salah satu bagian eksekutif director. Saya izin ya, harus pindah ke Gajah Mada dari Baik, Tokyo. terima kasih Pak Suwono. Pokoknya Terima kasih, Prof. welcome kapan-kapan datang di kampus kami. Ada Pak Ari, ada saya, dan sebagainya untuk berdiskusi pengembangan kualitas melalui teknologi informasi maupun smart X. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya harus pindah channel. Makasih. Baik, Pak Suwono, Sama-sama, terima Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Ya, begitu, Bapak silahkan jika mau datang ke ITB, Pak. Di ITB ini kami ada Smart City and Community Innovation Center, atau PIKKC, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, itu di Labtek 8, Pak, Gedung Ahmad Bakri, lantai 3. Ruangannya Smart City Living Lab, jika Pak Herlambang mau datang kemari. Kemudian tadi APIK, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, juga Pak, silahkan jika mau kontak ke Prof. Suhono, barusan sudah diberi nomornya, dan tadi juga sudah dikasih apa ya di kolom chat, atau bisa menghubungi saya, Pak Nuri, di 08522 137 1615 nomornya, Pak. Begitu. Ya, terima kasih Bapak Arif. Mohon maaf, Bu Nuri, Apakah masih ada ya? bisa diulang nomornya? Ya, Pak? Nomornya Nomor bisa. saya, Pak? Ya. Ya. 08522 137 1615. 1615. Terima kasih, Bu Nuri. Ya. Sama-sama, Pak. Silahkan, apa ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu?
Silakan, masih kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Sudah tidak ada sepertinya Pak Hendra. Ya, ya barangkali saya mungkin ingin menyampaikan sedikit informasi penting penutup. Sebagian besar saya kira sudah memperhatikan, tapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa ini batas waktu pendaftaran ya, mungkin masih bisa melengkapi hal-hal lainnya menyusul, tapi pendaftar itu harus mendaftar ke ITB batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu 24 November, tinggal 2 hari lagi dari sekarang. Saya tahu ini sangat mendesak ya, tapi ya ada berbagai alasan yang tidak perlu saya ceritakan. Tapi yang jelas ada ada kendala waktu seperti itu, silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan lah keinginan Anda semua untuk untuk menjalani studi di ITB dimudahkan. Kalau memang nanti berhasil masuk, saya kira selamat. Sampai jumpa lagi dengan kami semua di kelas ya, di kelas multidisiplin smart system. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Pak Hendra, apakah ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan, Pak? Ada meeting saya. Oh, sepertinya Pak Hendra sudah meninggalkan room ya, karena ada meeting. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, akan saya tutup webinar pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali, untuk batas waktu pendaftaran, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Ari, di tanggal 24 November 2023. Silahkan Bapak Ibu, jika ingin mendaftar untuk beasiswa program SmartX ini, segera lengkapi, segera persiapkan persyaratannya. Kemudian juga saya ingatkan juga untuk mengisi daftar hadir webinar pada pagi hari ini apa ya, Bu? Sudah di-share di kolom chat. Silahkan diklik dan langsung diisi saja. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.